Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan al-hadi ila ridwanihi salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas berbagai macam karunia-Nya yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bangun di dalam keadaan sehat wal afiat, kemudian mempunyai rezeki, demikian juga kesehatan, di mana Rasulullah SAW menyatakan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi lahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Barang siapa yang dia dibangunkan dalam keadaan aman, merasa aman, tidak ketakutan, dan dia dalam keadaan sehat wal afiat, demikian juga dia mempunyai makanan pada hari itu, maka seakan-akan dia telah diberikan karunia dunia dan seisinya. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita juga prihatin dan ikut berduka atas kejadian musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tersebut dan menjadikannya sebagai bala yang hasan, bala yang baik, yang akan meningkatkan pahala mereka dan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita dalam pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang berkaitan dengan hadis-hadis jual beli, Pada pembahasan sebelumnya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas beberapa hal yang penting yang berkenaan dengan ketentuan bahwa seorang muslim tidak boleh dia mencegat kafilah dagang, dan bahwa kestabilan harga di dalam Islam itu sangat penting untuk menjaga maslahat. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang tidak berkenaan memang dengan transaksi saat ini, sebab berkenaan dengan hadis transaksi budak. Tentu saja di dalam konteks saat ini tidak ada yang disebut dengan budak, maka kita lewatkan dua hadis ini. Hadis yang berkaitan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menjual seorang budak dan memisahkan antara ibu dengan anak atau yang semacam daripada demikian. Kita langsung lanjut pada hadis yang berikutnya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik. Hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik mengatakan, ghala as-si'ru bil Madinah, bahwa pernah satu kejadian harga melambung tinggi di Madinah. Jadi harga bahan pokok baik itu gandum atau kurma dan yang semacamnya melambung tinggi di Madinah. Ala ahdi Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Faqala an-nas, maka manusia kemudian datang kepada Rasulullah SAW mengusulkan satu usulan. Ya Rasulullah, gala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, harga-harga bahan pokok sedang melonjak tinggi, maka tetapkanlah harga maksimal supaya kaum muslimin masih bisa terjangkau untuk membeli kebutuhan mereka. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian memberikan jawaban. Innallaha huwal musa'irul qabidul basitul raziq, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Jadi Allah lah yang menetapkan harga lewat mekanisme alami yang terjadi di pasar kaum muslimin. Al-Qabid yang melapangkan, Al-Qabid yang menyempitkan, Al-Basit yang melapangkan, Al-Razik yang maha memberikan rezeki kepada manusia. Jadi Rasulullah SAW menolak saat itu ketika sebagian sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan harga atau yang disebut dengan price fixing. Dan yang demikian kata Rasulullah SAW, aku tidak mau melakukannya, sebab Allah lah yang menentukan harga rasional yang terjadi di pasar secara alami.
lewat permintaan dan ketersediaan. Allah lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan, yang melapangkan dan memberikan rezeki kepada kalian. Wa inni, dan sesungguhnya aku la arju an alqallaha ta'ala, sebab aku sangat ingin, kata Rasulullah SAW, ketika aku diwafatkan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, walaisa ahadun minkum, tidak ada satupun di kalangan manusia di antara kalian, yatlubuni, yang menuntut aku, bimadlamatin fidamin wala mal, dengan satu kezoliman yang aku lakukan terhadap kalian, baik yang berhubungan dengan jiwa maupun yang berhubungan dengan harta. Hadis ini rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5 ashabus sunan dan kecuali al-imam an-Nasa'i, wa sahhahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Di dalam hadis ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk menetapkan harga kalau harga tersebut kenaikannya terjadi karena alami. Jadi misalkan di satu tempat, contohnya misalkan Balikpapan, harga sedang melambung tinggi pada komoditas yang memang dihajatkan oleh manusia banyak, semacam beras atau semacamnya, dan itu terjadi secara alami karena kelangkaan pasokan. Contohnya misalkan kemarau panjang, atau contohnya misalkan distribusi terhambat secara alami, bukan karena manipulasi, maka para ulama menyimpulkan bahwa tas'ir atau penetapan batas ambang harga, baik itu batas atas, baik itu batas bawah, yang demikian tidak diperbolehkan dilakukan sebagai intervensi oleh otoritas yang berwenang atau pemerintah setempat. Dan yang demikian diharamkan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, la, aku tidak mau menetapkan batas ambang harga. Karena itulah al-Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, idza ta'addan nas wa zalamu fa innal imama yulzimuhu bil adl. Salah satunya hal yang membolehkan pemerintah atau otoritas yang berwenang di bidang itu untuk menetapkan batas bawah, batas atas, itu hanya satu, jikalau ada unsur kezaliman yang terjadi. Misalkan pedagangnya berbuat zalim, melakukan ihtikar sebagaimana yang dulu kita sebutkan, menimbun sehingga pasokan itu tersendat, menyebabkan kelangkaan dan terjadinya kenaikan harga terutama pada bahan pangan, Maka dengan demikian jamaah, kita bisa memahami bahwa tas'ir atau penetapan harga itu secara umum itu diharamkan. Secara umum diharamkan kecuali jikalau ada pengecualian yang sangat ketat. Dan di dalam Islam, pemerintah itu punya satu wewenang yang disebut dengan hisbah, intervensi. Dan hisbah, intervensi dan penegakan kemaslahatan untuk masyarakat banyak, salah satu jenisnya adalah tas'ir atau menetapkan harga tadi jikalau sangat dibutuhkan. Naam. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tas'ir itu dibutuhkan, dan bahkan di dalam Islam ditekankan pada kondisi yang tadi kita sebutkan sebagai pengecualian. Jadi ketika antara permintaan kemudian antara ketersediaan seimbang, maka terjadilah harga yang adil, tentu saja harga yang adil. Kemudian ketika suplai itu berlimpah, maka tentu saja harga akan lebih murah. Dan jikalau suplai itu sedikit, terjadi kelangkaan, tentu saja secara logika harga akan melambung tinggi. Nah, mekanisme pasar seperti ini betul-betul dijaga dan dihargai di dalam Islam. Pemerintah boleh belum masuk ke dalamnya, kecuali untuk menetapkan regulasi saja. Kecuali untuk menetapkan regulasi secara umum yang itu menjamin kemaslahatan masyarakat. Nah, jikalau terjadi kelangkaan pasokan, maka solusinya sebetulnya bukanlah tas'ir. Solusinya bukanlah menetapkan batas ambang harga. Solusinya dilihat problematika tersebut.
Kalau misalkan yang terjadi adalah pedagang, ya sebagaimana yang disebutkan oleh presiden kita sebagai menerapkan konsep ekonomi atau teori ekonomi serakahnomik kata beliau, ya menerapkan seperti itu, maksudnya menimbun komoditas di gudang-gudang mereka, maka yang dilakukan adalah upaya paksa supaya penimbunan tersebut kembali pada sirkulasi dan distribusi atau suplai komoditas tersebut ke pasaran masyarakat. Jikalau yang terjadi misalkan adalah terhambatnya distribusi yang berhubungan dengan pemindahan atau pengiriman suplai tersebut, maka itu yang dibenahi. Nah, jikalau semuanya itu tidak bisa dilakukan atau sudah dilakukan tetapi harga tetap naik, maka baru pemerintah masuk pada tas'ir atau penetapan harga, wallahu taala a'lam bissawab. Naam, dengan demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya di dalam Islam sebagai seorang pedagang tidak ada ketentuan berapa margin yang dia boleh dapatkan di dalam aktivitas jual dia. Di dalam Islam memang tidak ada batasan. Seseorang bebas untuk mendapatkan keuntungan selama itu didapatkan dengan cara-cara yang halal. Dan ketika dia mempunyai posisi tawar yang bagus, tentu saja secara halal dia dibolehkan untuk mendapatkan keuntungan yang dia inginkan. Jadi tidak ada batas memang secara pasti berapa sih margin keuntungan. Misalkan kalau kita menjadi pedagang, apakah 10%, apakah 20%, di dalam Islam itu dibebaskan dan kita dibolehkan menetapkan. Tetapi tentu saja ada tadi harga rasional, ada yang kemahalan, ada yang kemurahan, dan di tengah persaingan tentu saja seseorang akan menetapkan harga yang itu lebih bisa diserap oleh pasar, wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Kemudian kita lihat hadis tentang penetapan tas'ir ini, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan penimbunan atau ihtikar itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Sebab hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan daripada Ma'mar bin Abdullah, di mana dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yahtakiru illa khati'un, tidaklah ada yang melakukan penimbunan kecuali dia telah terjatuh di dalam dosa, kecuali dia telah melakukan kezoliman. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, seseorang diharamkan untuk menimbun atau melakukan ihtikar, dan itu dengan beberapa ketentuan. Jadi tidak semua penimbunan, tidak semua ihtikar itu diharamkan. Yang diharamkan adalah jikalau terpenuhi syarat dan ketentuan. Yang pertama, bahwa dia menahan barang tersebut pada komoditas yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, pada komoditas yang sifatnya primer dan sangat dibutuhkan. Adapun yang kedua, dia menahan barang tersebut pada saat atau momentum masyarakat sangat membutuhkan. Kemudian yang berikutnya, penimbunan tersebut dilakukan dengan penuh kesengajaan yang tujuannya adalah meraup keuntungan lebih daripada kebiasaan. Dan yang berikutnya, syarat keempat adalah secara fakta memang terjadi kelangkaan dan kenaikan harga jikalau satu komoditas tersebut dia timbun. Maka Imam Ibnu Taimiyah mendefinisikan penimbunan itu sebagai ayyah bisal bai'u sila'a hatta yaglu wasi'ru 'alan nas. Penimbunan itu adalah ketika seseorang menahan barang dagangannya sehingga harga itu menjadi naik dan masyarakat menjadi kesusahan. Ya, apalagi misalkan di tengah krisis ada penimbunan, nah itu dosanya jelas lebih besar. Atau misalkan ketika terjadi musibah alam, distribusi tersendat, di tengah keadaan demikian ada pedagang misalkan yang memanfaatkan mendapatkan kesempatan di tengah kesempitan, maka yang demikian tentu saja kezolimannya lebih besar.
Al-Imam Ibn Hajar menambahkan, kullu ma yusabbibu dararan 'aman fahuwa muharram. Intinya adalah di dalam Islam, segala hal sesuatu yang sengaja dilakukan oleh pedagang dan itu menimbulkan kemudaratan secara luas, secara publik, maka yang demikian itu diharamkan di dalam al-Islam, walaupun misalkan terkesan legal. Sebab terkadang yang namanya legal atau tidak itu pasti ada celah, kemudian ada penyalahgunaan. Contohnya misalkan legal pada penguasaan hutan kah, atau yang semacamnya izin, tapi tetap saja biasanya di lapangan banyak kemungkinan potensi celah untuk penyimpangan. Maka di dalam Islam itu ihtikar diharamkan dan ada beberapa hikmah. Yang pertama, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah menjaga kelancaran suplai, menjaga kelancaran suplai. Yang kedua adalah di dalam Islam diharamkan apa yang disebut dengan monopoli. Diharamkan yang disebut dengan as-saitarah atau monopoli pada satu komoditas. Mungkin saja dia tidak menimbun di gudangnya ya secara fisik, tapi ketika jalur distribusi telah dia kuasai semua jalur distribusi. Contohnya misalkan di Balikpapan, kota yang tidak terlalu besar, pada satu komoditas katakanlah beras, dia telah menguasai jalur distribusi dan dia yang bisa menetapkan harga, dia yang mengatur dan menentukan volume masuk dan semacamnya. Maka yang demikian juga di dalam Islam termasuk dalam ihtikar. Wallahu taala a'lam. Naam. Maka bentuk-bentuk ihtikar antara konteks zaman dulu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang sangat sederhana, nimbun fisik di tempat dia atau di gudang dia, dengan praktik ihtikar di zaman ini tentu saja berbeda. Kalau zaman sekarang itu kan biasanya ihtikar atau menimbun dalam bentuk monopoli produksi dan distribusi, dimonopoli, ya, dikuasai, ya, pedagang-pedagang kecil itu dilemahkan, bahkan dihancurkan. Nah, ini termasuk juga ihtikar. Selanjutnya, jikalau ada sekelompok pelaku atau pengusaha, dia mengatur suplai dan harga secara kolektif, beberapa pedagang besar misalkan membentuk asosiasi, kemudian mereka bersepakat untuk mengatur suplai, maka yang demikian juga masuk dalam ihtikar atau yang lazim kita sebut sebagai kartel. Dan yang berikutnya adalah semacam menyumbat logistik. Misalkan ada perusahaan logistik sengaja melakukan demikian. Dan yang berikutnya adalah jikalau ada kontrak yang disebut dengan kontrak derivatif, ya. Derivatif itu maksudnya kontrak untuk future, misalkan perdagangan berjangka, dia telah kuasai sehingga dia menguasai dan bisa memonopoli. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, maka antara penimbunan dengan penetapan harga itu ada hubungan yang sangat erat. Kalau memang jelas ditemukan bahwa harga naik tidak terjadi secara normal, nah di sanalah intervensi otoritas tadi dibutuhkan, dan itulah yang disebut dengan at-tas'ir. Tadi telah kita sebutkan mayoritas para ulama mengharamkannya sebab itu adalah kezaliman. Jadi di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya wa inni la arju an alqallaha, aku ingin ketika saat meninggal, laisa ahadun minkum, tidak ada di antara manusia, yatlubuni bimadlamatin fidamin walamal, aku tidak ada dituntut melakukan satu kezaliman dalam masalah harta atau di dalam masalah jiwa. Sebab kezaliman itu sangat berbahaya. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan memang dunia perdagangan, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dunia bisnis adalah dunia yang banyak ada celah seseorang jatuh pada kezaliman, seseorang jatuh pada kesalahan. Sebab dunia bisnis dan dunia perdagangan itu lazimnya diasosiasikan maknanya sebagai kompetisi,
ya kompetisi, penuh persaingan, sehingga terkadang seseorang lupa dengan batas-batas syariat. Insting dia dan keinginan seseorang tentu saja mendapatkan, kalau tidak dikontrol oleh syariat dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, akan berlaku ya apa yang menjadi biasanya ciri khas pada ekonomi kapitalis, di mana seseorang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan dengan modal yang seminim-minimnya. Dia tidak peduli pada orang lain, kemudian juga tidak peduli terhadap dampak yang terjadi. Karena itulah maka seorang pedagang, kata Rasulullah SAW, hendaklah banyak bersedekah, hendaklah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terjadi kesalahan, kezoliman, disadari atau tidak disadari. Memahami hal yang demikian, bahkan Rasulullah SAW yang mempunyai otoritas untuk menetapkan batas ambang, batas atas, beliau tidak mau. Kata beliau, aku takut jatuh terhadap kezoliman. Bentuk kezolimannya adalah ketika memang suplai terganggu, katakanlah panen misalkan gagal, sehingga satu komoditas itu menjadi langka, kemudian dipaksa ditetapkan batas ambang harga, itu kezoliman terhadap pedagang. Tentu saja itu adalah kezoliman terhadap pedagang. Maka dengan demikian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, at-tas'ir itu pengecualiannya adalah yang pertama, jikalau lonjakan harga terjadi secara tidak normal. Jadi lonjakan harga tidak terjadi secara tidak normal, karena ada yang monopoli, karena ada yang menimbun, karena ada yang mempermainkan. Maka biasanya penetapannya adalah dengan cara, kalau kita lihat di zaman saat ini, operasi pasar misalkan, kemudian yang lainnya menetapkan batas ambang, batas atas, kemudian pengecekan gudang-gudang dan semacamnya. Adapun yang kedua, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, at-tas'ir atau penetapan batas ambang harga, batas bawah, batas atas, itu boleh, bahkan menjadi hal yang harus dilakukan oleh otoritas jikalau pada distribusi kebutuhan yang di sana ada subsidi, dari pemerintah untuk masyarakatnya. Contohnya misalkan pada distribusi misalkan gas berapa kilo itu jemaah? Yang di 3 kilo gitu ya. Kemudian pada beberapa komoditas yang sangat strategis, misalkan obat-obatan, minyak misalkan, gas atau yang semacamnya, maka yang demikian memang dibutuhkan intervensi daripada otoritas atau pemerintah. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Hal ini menandaskan satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan Al-Imam Ibnu Taimiyah, anna tasarrufal imami ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa tindak tanduk, ketetapan, kebijakan dan regulasi pemerintah itu diikat dengan satu ikatan, yaitu mengedepankan dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat banyak. Jikalau tidak maslahat, maka tidak boleh ditetapkan. Jikalau maslahatnya menunjukkan demikian, maka wajib ditetapkan. Jadi pemerintah ketika menetapkan satu regulasi, satu ketetapan, satu kebijakan, undang-undang, entah itu perda, entah itu yang semacamnya dan yang lainnya, maka wajib dibangun di atas pondasi ini maslahat nggak untuk rakyat, dirasakan langsung nggak efek positifnya. Jikalau tidak dirasakan efek positifnya untuk masyarakat, hanya untuk satu pihak, misalkan kalangan usaha atau kalangan yang lainnya, maka yang demikian tidak boleh ditetapkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, pembahasan tentang penimbunan, kemudian tentang penetapan batas ambang harga, ini sangat penting memang untuk diketahui dan dipahami oleh kaum muslimin.
Dan di zaman saat ini jamaah itu tetap relevan. Jadi saat ini walaupun hadis ini kita bisa bayangkan hadis tentang larangan penimbunan, hadis tentang penetapan harga, hadis-hadis yang lainnya tentang muamalah yang Rasulullah SAW sebutkan di zaman dahulu, dan itu sudah sangat lama dengan konteks yang sangat berbeda, ternyata sangat relevan. Seakan-akan apa yang beliau sebutkan itu menjangkau zaman bahkan sampai hari kiamat. Larangan misalkan nggak boleh nimbun itu relevan tetap pada semua kondisi pasar, dan demikian juga larangan untuk menetapkan harga. Kenapakah relevan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kalau kita lihat pasar modern saat ini dibanding pasar zaman dulu itu lebih rentan untuk dikuasai, lebih rentan di monopoli, di oligopoli misalkan, baik itu pada hajat yang berhubungan dengan hajat masyarakat banyak atau tidak. Dan bahayanya kalau hal yang berhubungan dengan hajat masyarakat banyak itu dimonopoli. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, manusia itu berserikat dalam kepemilikan rumput, dalam kepemilikan api, dalam kepemilikan air. Kata Rasulullah SAW, an-nasu syuraka'u fi thalas. Manusia berserikat dalam 3 kepemilikan, rumput, api, dan juga air. Kalau ini dibandingkan saat ini konteksnya, itu manusia berserikat dalam hal contohnya energi, kemudian air bersih, kemudian juga hal-hal yang sifatnya pangan secara umum, maka pemerintah yang mengaturnya. Kita bisa bayangkan misalkan jikalau distribusi air bersih, air minum misalkan, dimonopoli oleh satu pihak. Ya, yang dimaksud kita tidak membenturkan antara apakah itu swasta, apakah itu BUMN, apakah itu kalangan usaha. Tetapi jikalau dimonopoli, maka biasanya rentan terhadap apa yang disebut dengan efek-efek negatif daripada yang kita sebutkan. Yang kedua, biasanya distribusi barang itu mudah terganggu. Makanya mata rantai ekonomi itu kan ada 3, produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi sebagai mata rantai terakhir, dan semuanya itu maslahatnya harus dijamin oleh otoritas. Kemudian yang berikutnya, di zaman ini kalau kita lihat spekulasi lebih dominan daripada zaman dulu, dan ketamakan atau keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengesampingkan hak orang lain itu lebih dominan dibanding zaman dulu. Wallahu taala a'lam bishawab. Maka dengan demikian itulah ketentuan yang ulama sebutkan berkaitan dengan apa tadi? Yang pertama ihtikar, penimbunan, dan yang kedua adalah at-tas'ir atau penetapan batas ambang harga yang berlaku. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Selanjutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang berikutnya adalah hadis yang berhubungan dengan at-tadlis, hadis yang berhubungan dengan pengelabuan atau penipuan atau hal yang semacam dari demikian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa an Abi Hurairah, ini pada hadis di Bulughul Maram, hadis yang ke-677, hadis ke-677 di dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la tasarru al-ibila wal ghanama, janganlah kalian mengikat puting susu daripada ibil, onta, demikian juga puting susu daripada al-ghanam atau kambing. Ya, di zaman dulu, konteks zaman dulu ini kebiasaan terjadi pada sebagian orang yang dia tega, dia sebelum menjual onta atau sebelum menjual kambing itu putingnya diikat dulu supaya ada kesan, oh kambingnya atau ontanya banyak potensi untuk mengeluarkan susu, sehingga menghasilkan susu yang banyak ketika diperah, dan itu
menguntungkan bagi si pembeli. Nah, supaya hal yang demikian kesannya tercipta, maka sebagian pedagang zaman dulu puting susunya itu diikat dulu beberapa hari, katakanlah demikian, 2 atau 3 hari, kemudian setelah itu dilepas, ya kan, bengkak, kemudian baru dibawa ke pasar. Nah, yang demikian itu tentu saja ada etikat tidak baik, ingin mendapatkan keuntungan, melakukan manipulasi, dan yang demikian tentu ada pihak yang dirugikan dalam hal ini yaitu pembeli. Inilah yang disebut dengan at-tadlis atau manipulasi atau penipuan, baik secara terang-terangan dan kebanyakan secara halus tanpa disadari oleh para pembeli. Nah, Rasulullah SAW menyatakan la tasaru al-ibila wal ghanama faman bata'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharain. Maka barang siapa yang dia terjatuh dalam kondisi dia membeli onta atau membeli kambing, dia lihat puting susunya bengkak, wah ini susunya banyak, dia beli dengan harga yang lumayan, mungkin bisa jadi lebih tinggi. Pas pulang ke rumah, ontanya, kambingnya diperah, susunya banyak memang, tapi setelah beberapa hari jauh menurun produksi susunya atau sama sekali nggak mengeluarkan susu. Nah, dia baru sadar, oh ternyata dia tertipu. Barang siapa yang demikian, kata Rasulullah SAW, fa innahu bi khairin nadharain, maka sang pembeli yang mengalami kondisi demikian mempunyai hak pilih. Ya, kita telah belajar dulu tentang dan mengetahui apa yang disebut dengan hak pilih. Hak pilih untuk jadi transaksi dan hak pilih jaminan untuk membatalkan. Itu ada beberapa macam, jamaah, kalau kita masih ingat. Yang pertama adalah khiyar al-majlis. Khiyar majlis maksudnya adalah hak pilih bagi pedagang atau pembeli, dan itu dijamin serta berlaku otomatis, tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Bahwa jikalau ada transaksi di satu tempat, pembeli atau penjual mempunyai hak yang sama, setara dan seimbang untuk membatalkan atau jadi, dengan catatan masih di tempat, masih di majlis. Adapun yang kedua adalah khiyar asyarat, hak pilih yang didasarkan atas syarat. Ketika pembeli mengajukan satu syarat khusus atau si pedagang mengajukan satu syarat khusus, klausul khusus dan spesifik, bahwa jikalau klausul tersebut terpenuhi, jual beli boleh dibatalkan, dan itu boleh diajukan oleh pedagang atau pembeli. Ketika telah diajukan dan kemudian disepakati, maka itu berlaku hak pilih, namanya khiyar syarat. Dan yang berikutnya adalah khiyar aib. Nah, ini yang kita bahas di sini. Khiyar aib itu adalah walaupun tidak disebutkan dalam klausul. Jadi tidak disebutkan dalam klausul, tetapi itu adalah hal yang berlaku otomatis. Jikalau si pembeli mengalami kerugian yang sangat fatal dan signifikan, kerugian yang signifikan atau sangat fatal, nilainya lumayan, maka sang pembeli tadi punya hak otomatis walaupun tidak ada disebutkan dalam perjanjian. Jadi walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian, maka dia dijamin oleh Islam. Mungkin dijamin dalam Islam tidak sebagaimana mendapatkan jaminan dia bisa mengajukan gugatan pidana atau yang semacamnya di pengadilan, tetapi jaminan tersebut dalam bentuk bahwa pihak lain wajib menerima kalau si pembeli tadi batal. Kalau dia tidak menerima, maka di Allah dan Rasulnya dia telah melakukan dosa. Itu yang dimaksud jaminan di dalam Islam tadi. Nah, ada yang namanya khiyar tadlis, ketika seseorang mengalami kondisi di mana dia jelas telah dirugikan secara signifikan dan ada kesengajaan di sana oleh si pembeli tadi. Inilah yang disebut dengan at-tadlis. Fa innahu bi khairin nadharain, maka sang pembeli, kata Rasulullah SAW, boleh memilih apakah jadi beli ataukah membatalkan ketika fakta tadi tersingkap jelas. Oh, ternyata puting susunya ini kayaknya dimanipulasi, diikat.
Pas diperah beberapa hari sudah enggak ada lagi susunya. Ba'da ayyahlabaha, ketika dia telah memerah susunya. Insya'a amsaka, kalau dia ingin, maksudnya si pembeli tadi, sudah deh nggak apa-apa, saya ketipu misalkan, ribet lagi kalau saya membatalkan, atau misalkan dia katakan oh nggak masalah deh, ya seperti itu, maka jual belinya sah. Dan kalau dia membatalkan, menuntut untuk membatalkan, menggugat si pembeli, maka yang demikian juga haknya dijamin. Kata Rasulullah SAW, insya'a raddaha, dia kembalikan hewannya, ya kan, hewannya dikembalikan, kemudian dia minta harga yang telah dia bayarkan terhadap pembelian dia tersebut. Kemudian wasa'an min tamrin wa fi riwayatin thalathata ayyamin, dan dia mengembalikan hewannya berikut 1 sa korma atau gandum sebagai kompensasi. Beberapa hari tadi telah diperah susu dari puting yang diikat, itu kan bengkak banyak susunya, tapi habis itu habis. Nah, sebagai kompensasi itu ketika dia mengembalikan ditambah 1 sa atau 4 mud, baik itu gandum atau baik itu korma, wallahu taala a'lam bisawab. Dan ini nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, tentang penjelasan lebih lanjut penipuan di dalam al-Islam. Hadis yang lebih lanjut itu adalah hadis ketika Rasulullah SAW melewati pasar atau katakanlah melakukan inspeksi, kemudian beliau memasukkan tangan ke tumpukan makanan yang di atas baik dan kering, kualitasnya bagus, yang di bawah sudah mulai busuk atau basah. Ditanyakan oleh Rasulullah SAW, ma hadza ya sahibat ta'am, kenapa ini wahai penjual makanan? Kata penjual makanan, asabathus sama, tadi kena hujan, makanya yang bagus di atas, yang kena hujan di bawah. Kata Rasulullah SAW, ini adalah penipuan. Man gasya falaysa minni, barang siapa yang menipu dalam transaksi jual beli, maka dia bukan termasuk umatku, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sampai di sini mungkin jamaah ada pertanyaan, tafadhalu. Kita tanya jawabnya bebas saja dalam hal-hal yang berhubungan dengan fikih muamalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin ada pertanyaan jamaah, dipersilahkan. Silakan Bapak-bapak, mungkin ada yang ditanyakan sehubungan dengan apa yang kita bahas atau yang berhubungan dengan fikih muamalah keseharian yang jamaah temukan misalkan, atau masih ada keraguan atau kebimbangan, ya tafadhalu. Sebab memang muamalah ini adalah praktek dan biasanya itu harus jelas. Maka salah satu bab di antara bab ilmu itu adalah as-su'al atau bertanya. Ya, kalau misalkan masih ada yang belum dipahami atau untuk dipastikan ulang. Ya, silakan jawab, mungkin ada pertanyaan. Sambil menunggu waktu untuk sholat syuruk ya, sekitar 5 menitan lagi ya. Taib. Ya, silakan. Menjual apa tadi? Iya, menjual rumah yang beli lewat KPR bank gitu ya, bank ribawi misalkan demikian ya. Ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam jual beli itu sah dilakukan ketika tercukupi syarat dan rukunnya. Ketika tercukupi syarat dan rukunnya, ada al-bai', ada penjual, kemudian ada al-mabi', objek yang dijual dan dimiliki oleh si penjual, kemudian juga ada al-mushtari, ada si pembeli,
dan ada harga yang disepakati, maka secara hukumnya jual beli diharamkan. Adapun jikalau si pembeli dengan faktor eksternal dia tidak punya kecukupan modal untuk membeli rumah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa rumah ini kan harganya mahal gitu ya. Seseorang mempunyai keterbatasan kalau hanya mengandalkan sumber keuangan pribadi untuk beli rumah. Ya, sebagaimana kita ketahui demikian, maka lazim yang terjadi biasanya seseorang menggunakan jasa keuangan lewat kredit perumahan. Nah, kalau yang demikian sesuai syariah tentu saja halal bagi si pembeli, si penjual apalagi kan begitu ya. Tetapi kalau riba, si pembeli menggunakan modal riba, maka bagi si pembeli itu diharamkan, bagi si penjual tidak ada masalah. Sebab mata rantai dalam hal riba itu tidak berlaku tidak berlaku mata rantai. Ya, kecuali yang diharamkan adalah jikalau harta yang digunakan untuk membeli rumah kita itu adalah harta rampasan. Misalkan seorang yang melakukan korupsi, atau dia pencuri, atau dia perampok, atau yang semacam demikian membeli rumah kita, kalau kita tahu jelas ditolak. Tapi kalau seseorang datang ke kita, dia katakanlah dengan skema lain, dia mendapatkan pinjaman dari bank, bukan dengan skema KPR misalkan. Duitnya riba jelas. Bolehkah kita menjual? Boleh. Tetapi yang diharamkan berlaku atas siapa namanya tadi? Si pembelinya. Demikian juga yang ketiga dia gunakan adalah skema kredit seperti tadi, kredit ribawi. Kita sebagai penjual menjual secara putus. Saya tidak tahu Anda dari mana uangnya, saya juga nggak mau terlibat, intinya saya jual. Kalau Anda beli, saya jual, maka yang demikian boleh. Tidak bisa diharamkan. Yang diharamkan misalkan jikalau seseorang dengan orang lain berkongsi untuk mencari modal, kemudian meminjam ke bank, maka berlakulah mata rantai dalam kasus demikian. Tapi kalau kasusnya adalah jual beli, maka wallahu ta'ala alam bisawab, hukum asalnya boleh saja, tidak masalah. Boleh saja. Tentu saja bagi penjual rumah atau developer beda lagi. Dia tidak boleh melakukan kerjasama atau misalkan merekomendasikan yang demikian, yang riba tadi, KPR riba. Dia bahkan harusnya mencari solusi bagaimana transaksi bisa dilakukan sesuai syariat, atau kalaupun ada pembiayaan yang sesuai dengan syariat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kalaupun Ustadz itu kan dia diminta kelengkapan dokumen dulu, menyerahkan fotokopi sertifikat, EMB dan yang semacamnya, kita katakan itu bukan kerjasama, itu masuk dalam memang jual beli putus tetap. Hanya saja tahapannya memang demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi yang dosa dan riba itu adalah pihak yang membeli, yang menjual ya karena itu jual beli putus ya tidak masalah. Wallahu a'lam. Apalagi memang rumah itu misalkan harganya ya sekian ke atas, itu susah memang untuk terjual. Kebanyakan orang tidak mempunyai kemampuan kalau mengandalkan sumber internal keuangan pribadi. Kebanyakan kasus dia minjam ke atau memanfaatkan pembiayaan bank. Kita sebagai pembeli, sebagai pemilik hanya menjual. Entah si pembeli minjam uang ke bank, memanfaatkan KPR perbankan, maka itu bukan hukum yang berhubungan dengan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, baik, ada yang lain silakan jemaah. Ya silakan. Terkait biaya atau jasa yang dicantumkan dalam misalnya yang di restoran
Oh ya. Pajak makanan, terus ada servis, ada itu sebenarnya boleh atau gimana? Iya. Iya, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat itu kan ada namanya pajak ya, PPN kalau nggak salah ya. Kalau di restoran itu PPN berapa sekarang ya? Saya lupa lagi. 11 Pak ya. Ya, walaupun menteri kita Purbaya memang bercita-cita PPN bisa diturunkan ke angka 8 kalau nggak salah ya. Bagus juga kalau sampai 8%. Sebab pajak itu sebetulnya negatif untuk pertumbuhan ekonomi, walaupun positif untuk sumber pembangunan. Dan suatu saat kita mungkin akan membahas pajak ya. Pajak itu sebetulnya salah satu cara untuk memberikan salah satu jenis underlying supaya satu jenis currency itu mempunyai value dan trust. Sebetulnya ya pemerintah yang cetak uang, kenapa dengan uang itu sendiri pemerintah kemudian ngambil pungutan? Ini kan hanya masalah game of currency, dan itu sebetulnya ya ada sudut pandang sendiri di dalam teori-teori ekonomi modern. Nah, kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh kita misalkan memisahkan atau menyatukan? Sebagian pedagangan beda strateginya. Ada yang dia strateginya nggak muncul, ya kan? Dia tanggung PPN-nya. Ya, sebagian teman-teman yang jual makanan itu ketika saya lihat nggak muncul PPN-nya. Berarti PPN-nya dia yang nanggung, ya kan? PPN-nya dia yang nanggung. Sebagian yang lain memunculkan tertulis di sana PPN. Hanya saja kalau dia yang nanggung, dia harus membuat kalau dalam perpajakan transparansi untuk laporan bahwa dia memang memungut dan menyerahkan PPN tersebut. Kalau enggak kan bahaya juga. Nah, itu hanya teknis saja. Ini sebetulnya dalam Islam memang tidak ada PPN, tapi karena itu ditetapkan, ya kita sebutkan. Dan kadang-kadang ada tambahan yang lain, ya. Contohnya misalkan servis cas, misalkan ada tambahan berapa biasa Pak itu untuk layanan. Saya juga baru tahu belakangan, untuk menghidangkan makanan sebagian orang membuat satu trik sehingga ada tambahan biaya lagi. Charge of service atau apalah namanya. Sebetulnya hal yang demikian di dalam Islam masuk pada harga makanan, tidak perlu dia sebutkan. Misal sudah PPN disebutkan, ya kan, tambah lagi biaya layanan, ya nanti tambah takutnya lagi ada biaya apalagi macam-macam, sehingga belum lagi misalkan parkirannya, ya kan, parkirannya katakanlah 5.000, kemudian servis casnya misalkan 5.000, belum PPN-nya 11%. Jadi takutnya yang makan itu wah itemnya banyak ini udah. Seperti itu. Jadi itu tergantung bagaimana strateginya saja. Dan itu di dalam Islam secara umum tidak menyentuh dan berkenaan dengan hukum halal atau haram. Itu tentang bagaimana strategi terbaik saja di dalam dunia bisnis. Tidak hukum hitam putih boleh atau tidak boleh. Ya, nah, sampai di sini mungkin jamaah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga ada faidah dan pahala di majlis ilmu yang kita ikuti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.